wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Wahyu Kartika Desi, NIM 250231110080. Saya dari kelas 1B dan saya menjelaskan tentang analisis persamaan dan perbedaan pemikiran skolastik Thomas Aquinas dengan pemikiran ekonomi klasik Adam Smith. Relevansi teori harga adil dalam konteks kehidupan ekonomi. Dan langsung saja saya jelaskan. Dalam kehidupan ekonomi modern yang semakin kompleks, konsep keadilan dalam perdagangan masih menjadi isu yang sangat penting. Meskipun perkembangan teknologi dan pasar telah melaju pesat, persoalan harga yang adil, keseimbangan antara keuntungan dan moralitas, serta perlindungan terhadap kelompok yang rentan, khususnya para petani, masih terus menjadi tantangan. Karena itu, pada video kali ini, saya akan membahas secara mendalam persamaan dan perbedaan antara pemikiran skolastik Thomas Aquinas dan pemikiran ekonomi klasik Adam Smith, serta bagaimana teori harga adil tetap relevan hingga hari ini, terutama dalam konteks perdagangan hasil pertanian di Indonesia. Yang pertama, saya menjelaskan tentang latar pemikiran Thomas Aquinas. Thomas Aquinas, seorang tokoh besar dalam pemikiran skolastik abad pertengahan, dikenal sebagai pemikir yang mengintegrasikan akal dan moralitas Kristen dalam memahami aktivitas ekonomi. Bagi Aquinas, sebuah harga bukan sekedar angka dalam transaksi, tetapi merupakan wujud dari keadilan sosial. Ia menekankan bahwa harga adil adalah harga yang tidak hanya mencerminkan nilai barang, tetapi juga menjadi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Baginya, perdagangan harus berjalan dalam koridor moral, jujur, dan tidak boleh memanfaatkan kelemahan pihak lain. Dalam pandangan Aquinas, keuntungan boleh diperoleh, tetapi tidak boleh berlebihan, apalagi jika diperoleh melalui manipulasi, penipuan, atau eksploitasi. Dengan kata lain, bagi Aquinas, pasar memiliki batas moral. Disinilah konsep just price atau harga adil menjadi sangat penting. Ia mengajarkan bahwa keadilan dalam pertukaran adalah fondasi utama bagi kehidupan ekonomi yang sehat dan manusiawi. Dan yang kedua, saya menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Adam Smith. Lain halnya dengan Thomas Aquinas, Adam Smith sebagai bapak ekonomi klasik memandang bahwa harga terutama ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam pandangan Smith, setiap individu yang mengejar kepentingan pribadi secara otomatis akan berkontribusi pada kemakmuran bersama melalui apa yang disebut the invisible atau hand atau tangan tak terlihat. Bagi Smith, sebuah harga dianggap adil jika muncul dari pasar yang kompetitif tanpa intervensi berlebihan dan tanpa adanya monopoli atau kekuasaan pasar yang menekankan pihak lain. Adam Smith tidak menolak moralitas, tetapi ia meyakini bahwa moralitas itu akan muncul melalui kebebasan ekonomi, persaingan sehat, dan efisiensi pasar. Dengan demikian, dalam pandangan Adam Smith, harga adil tidak secara langsung dikaitkan dengan etika atau kewajiban moral seperti dalam pemikiran Aquinas, tetapi muncul sebagai hasil alami dan persaingan dan mekanisme pasar. Yang ketiga, saya menjelaskan tentang persamaan pemikiran Aquinas dan Smith. Meskipun keduanya lahir dari zaman yang berbeda dan memiliki cara pandang yang berbeda pula, sebenarnya ada sejumlah persamaan penting dalam pemikiran mereka. Dan ada apa saja? Yang pertama, keduanya sama-sama menolak praktik ekonomi yang merugikan orang lain. Aquinas menolak manipulasi harga karena tidak bermoral, sementara Smith menolak monopoli karena merusak pasar dan tidak efisien. Yang kedua, keduanya mengakui bahwa perdagangan adalah aktivitas penting yang mampu mendukung kesejahteraan masyarakat. Aquinas melihatnya sebagai bagian dari kehidupan sosial yang bermoral, sedangkan Smith melihatnya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, baik Aquinas maupun Smith sama-sama menekankan bahwa perdagangan yang sehat membutuhkan kejujuran. Aquinas menekankan kejujuran sebagai kewajiban moral, sedangkan Smith melihatnya sebagai syarat agar pasar berjalan efisien dan dapat dipercaya. Jadi, meskipun dasar argumen mereka berbeda-beda, Aquinas berbasis moralitas,
Smith berbasis mekanisme pasar. Keduanya sama-sama mendukung terciptanya sistem ekonomi yang tidak eksploitatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang keempat, saya menjelaskan tentang perbedaan pemikiran Aquinas dan Adam Smith. Selain persamaan, ada juga perbedaan mendasar antara kedua pemikir ini. Pertama, perbedaan dari segi tujuan. Aquinas menempatkan moralitas sebagai pusat kehidupan ekonomi. Tujuan utama adalah keadilan dan keseimbangan sosial. Sedangkan Smith menempatkan efisiensi pasar sebagai dasar. Tujuan utamanya adalah menciptakan kemakmuran melalui kebebasan ekonomi. Yang kedua, perbedaan dalam menentukan harga. Aquinas percaya bahwa harga adil harus mempertimbangkan nilai moral, biaya produksi, dan kebutuhan kedua belah pihak. Adapun Adam Smith percaya bahwa harga terbaik adalah harga yang ditentukan oleh interaksi bebas antara permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, peran pemerintah. Aquinas tidak menolak campur tangan otoritas jika terjadi ketidakadilan ekonomi. Pemerintah boleh hadir untuk mengembalikan keadilan, sementara Smith lebih menekankan peran pemerintah yang minimal, kecuali dalam hal keamanan, hukum, dan infrastruktur dasar. Perbedaan-perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa Aquinas lebih menekankan nilai moral dan sosial, sedangkan Smith memberikan porsi besar pada mekanisme pasar dan kebebasan individu. Dan yang kelima, saya menjelaskan tentang relevansi teori harga adil dalam kehidupan ekonomi modern. Lalu, apakah konsep just price masih relevan dalam era modern? Dan jawabannya itu sangat relevan. Ya, bahkan semakin penting, terutama dalam konteks pertimbangan ekonomi dan ketidakadilan harga yang sering terjadi pada sektor pertanian dan sektor informal. Dalam konteks ekonomi, sekarang manipulasi harga, monopoli, dan eksploitasi masih marak terjadi. Banyak pihak, terutama produsen kecil seperti petani, nelayan, dan UMKM, sering tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Mereka menjadi pihak yang paling dirugikan ketika harga jatuh atau ketika perantara menguasai pasar. Konsep harga adil dari Aquinas mengingatkan kita bahwa perdagangan bukan sekedar soal angka, tetapi soal nilai kemanusiaan dan keadilan. Sementara ide Smith tentang pasar bebas mengingatkan kita bahwa persaingan sehat harus dijaga agar pasar tidak didominasi satu pihak. Ketika kedua pemikiran ini digabungkan, kita mendapatkan pandangan yang sangat relevan untuk membangun sistem ekonomi yang seimbang antara efisiensi dan keadilan. Yang keenam, saya menjelaskan tentang mengapa sih saya mengambil studi kasus harga adil dalam perdagangan hasil pertanian di Indonesia. Saya memilih studi kasus harga adil dalam perdagangan hasil pertanian di Indonesia karena sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi rakyat, tetapi justru menjadi sektor yang paling rentan terhadap ketidakadilan harga. Harga hasil panen sering fluktuatif, petani sering menjual murah namun konsumen membeli dengan harga yang sangat tinggi. Karena banyaknya perantara, dalam situasi ini teori Aquinas tentang harga adil sangat berperan untuk menganalisis apakah harga tersebut mencerminkan keadilan bagi petani maupun konsumen. Dan ketika melihat mekanisme pasar di Indonesia yang kadang tidak sepenuhnya kompetitif, misalnya karena adanya tengkulak, penimbunan, hingga monopoli distributor, maka konsep pasar kompetitif oleh Adam Smith juga sangat relevan sebagai alat analisis. Dengan menggunakan studi kasus pertanian Indonesia, kita dapat melihat secara langsung bagaimana kedua teori ini dapat digunakan untuk memahami realitas ekonomi modern. Kita dapat menilai apakah harga yang terjadi selama ini sudah mencerminkan nilai yang wajar bagi petani atau manusia didominasi kekuatan pasar tertentu. Studi kasus ini juga penting karena menyangkut kehidupan banyak orang, terutama petani kecil yang bergantung pada harga jual hasil panennya untuk bertahan hidup. Dan contoh studi kasus saya
Di Indonesia, banyak petani mengalami kerugian karena harga jual hasil panen ditentukan tengkulak yang menekankan harga. Masalahnya, contohnya itu petani menjual beras 5.000 per kilo kepada tengkulak, sementara di pasar kota dijual 15.000 per kilo. Ada kesenjangan besar antara harga adil di tingkat produsen dan konsumen. Dan solusinya, koperasi pertanian untuk memperkuat posisi tawar petani. Pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP sebagai jaminan harga minimum. Distribusi langsung ke konsumen melalui pasar digital. Dengan langkah tersebut, harga lebih mencerminkan keadilan sosial yang sejalan dengan prinsip Thomas Aquinas. Melalui pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa pemikiran Thomas Aquinas dan Adam Smith sama-sama memiliki kontribusi besar dalam memahami dinamika harga dan keadilan ekonomi. Aquinas memberikan dasar moral, sedangkan Smith memberikan dasar mekanisme pasar. Keduanya relevan untuk dianalisis bersama, terutama ketika kita membahas persoalan ketidakadilan harga dalam sektor pertanian di Indonesia. Dengan mengangkat studi kasus ini, saya berharap kita dapat membuka kesadaran bahwa harga bukan hanya soal angka, tetapi soal kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Karena pada akhirnya sebuah perekonomian yang sehat bukan hanya ditunjukkan oleh pertumbuhan angka-angka, tetapi juga oleh seberapa adil dan manusiawi sistem itu bagi semua pihak, terutama yang paling lemah. Dan saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.